Aku dihina oleh keluarga besar istriku karena miskin. Tak bisa memenuhi kebutuhan istriku. Bahkan mertua anggap aku sebagai pembawa sial. Beberapa bulan dia kaget karena aku telah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Senja di Jakarta selalu sibuk. Seakan seluruh dunia berpacu dengan waktu. Namun, bagi Randy Pratama, waktu terasa berjalan lambat sore itu. Ia berdiri di depan rumah besar bergaya kolonial yang terletak di kawasan elit Menteng, memandangi megahnya bangunan yang terlihat seperti dunia lain baginya. Tangannya menggenggam setangkai bunga melati putih, tangkai itu sudah agak basah oleh keringat. Randy menarik napas panjang, mencoba menenangkan dadanya yang bergemuruh. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia akan makan malam resmi bersama keluarga besar istrinya, Sarah Adistia. Ia tahu, dirinya tidak diinginkan di sana. Tapi ia juga tahu, Sarah ada di sisinya, dan itu cukup setidaknya untuk sekarang. Pintu besar dengan ukiran rumit dibuka oleh seorang pelayan berseragam. Rumah itu sepi, terlalu sepi untuk ukuran rumah besar. Suara langkah sepatu kulitnya menggema di lantai marmer putih yang bersih, seolah-olah setiap detik yang berlalu menjadi pengingat bahwa ia tak seharusnya di sana. Di ruang makan, lampu gantung kristal bergantung rendah, menyinari meja makan panjang yang bisa menampung 20 orang, meskipun malam itu hanya dihuni 5. Taplak putih mahal, peralatan makan perak yang berkilat, semua tampak begitu mewah dan jauh dari dunia Randy yang sederhana. Duduk di sebelah Sarah, Randy berusaha menjaga punggungnya tetap tegak, meski seluruh tubuhnya ingin runtuh oleh beban suasana itu. Ia menyadari dasi yang ia beli dari pasar minggu 2 tahun lalu untuk acara lamaran, tidak cocok dengan jas yang ia pinjam dari temannya. Ia sadar sepatu kulitnya sudah mulai aus. Tapi ia datang sebagai dirinya sendiri, dengan harga diri yang masih utuh. Darmawan Adistia duduk di kepala meja. Wajahnya keras. Rahangnya mengeras setiap kali ia melirik Randy. Mira, istrinya, tampak tenang, seperti biasa. Namun ketenangan itu menyimpan dingin yang menusuk. Rafael, adik Sarah, tak bisa menyembunyikan rasa muaknya setiap kali pandangannya bertemu mata Randy. Mereka mulai makan dalam keheningan. Sendok dan garpu saling beradu. Suara kecil itu mengisi udara yang tegang. Tak ada yang bicara sampai akhirnya Darmawan membuka suara. Jadi, Randy, katanya sambil menatap potongan daging wagyu di piringnya, kau kerja apa sekarang? Randy menelan ludah sebelum menjawab. Saya servis AC, Pak. Kadang juga bantu-bantu instalasi listrik. Sejenak, hening lagi. Lalu Rafael mendengus, menggeleng pelan. Wah, gak heran AC di kantor gue sering rusak. Mungkin yang ngerjain kayak lo. Ia tertawa kecil. Suaranya seperti duri yang menusuk. Mira meletakkan sendoknya dengan pelan, lalu mengusap sudut bibirnya dengan serbet linen. Sarah, katanya, nadanya sehalus sutra. Mama cuma mau kamu berpikir panjang. Kamu itu Adistia. Kamu lahir di keluarga ini. Apa kamu yakin mau jalani hidup sederhana? Naik motor ke pasar? Masak sendiri? Cuciin baju suamimu? Sarah menghela napas. Ia menoleh ke Randy, matanya lembut namun tegas. Aku nggak masalah, Ma. Darmawan menggeleng perlahan. Kamu nggak paham, Sarah. Hidup di bawah bukan cuma soal kekurangan. Ini soal martabat. Dan martabat keluarga kita nggak bisa dijatuhkan begitu saja. Kata-kata itu seperti cambuk bagi Randy. Ia merasa seolah-olah seluruh harga dirinya dikoyak di depan istrinya. Tapi ia menahan diri. Ia genggam tangan Sarah yang ada di pangkuannya lebih erat, mencoba mencuri kekuatan dari sentuhan itu. Pak, Bu, ucap Randy dengan suara serendah mungkin, namun tetap jelas. Saya mungkin bukan orang berada, tapi saya punya niat baik. Saya kerja keras. Saya janji, Sarah nggak akan kekurangan. Rafael tertawa lagi, kali ini lebih keras.
Niat baik nggak bakal bikin lo jadi kaya. Bro, ini Jakarta, bukan sinetron. Mira tersenyum tipis. Mama sudah lihat banyak laki-laki baik. Tapi sayangnya, baik saja nggak cukup. Mendengar itu, dada Randy terasa sesak. Ia mencoba menahan napas. Tapi tatapan-tatapan mereka terasa seperti paku yang menembus dinding jiwanya. Ia mengingat kembali hari ketika ayahnya meninggal. Di ladang kering yang tak lagi bisa ditanami, karena kekeringan panjang. Ia, bocah 16 tahun saat itu, berdiri di depan pusara, memegang tangan ibunya yang gemetar. Ia bersumpah, ia akan membuat hidup mereka lebih baik. Tapi sekarang, ia duduk di meja makan ini, dihina di depan istrinya, dan ia belum membuktikan apa-apa. Sarah melepaskan tangannya dari genggaman Randy, namun hanya untuk menyentuh pundaknya. Aku nggak butuh laki-laki kaya, Pak, katanya. Suaranya bergetar, namun matanya tajam. Aku butuh laki-laki yang nggak ninggalin aku waktu susah. Dan Randy itu laki-laki itu. Darmawan menghembuskan napas, menggeleng pelan. Kamu masih muda, Sarah. Kau belum tahu hidup seperti apa. Ia menatap Randy. Kalau kau benar-benar lelaki, buktikan. Buktikan kau pantas bawa nama Aditya. Randy mengangguk perlahan. Saya akan buktikan, Pak. Makan malam itu berakhir dalam hening. Randy berjalan keluar rumah dengan langkah berat, tapi di genggamannya ada tangan Sarah, dan itu cukup untuk membuatnya tetap tegak. Di teras, sebelum masuk mobil, Sarah berhenti. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca. Aku nggak nyesel, katanya pelan. Jangan pernah berubah, Ren. Randy menunduk, bibirnya menempel di kening Sarah. Aku janji, bisiknya. Aku bakal bikin mereka nyesel udah ngerendahin aku. Saat mereka melaju menjauh dari rumah itu, Randy menatap jalan di depannya. Malam Jakarta masih ramai. Tapi di benaknya, hanya ada satu suara yang menggema. Buktikan, Ren. Buktikan mereka salah. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang yang nyaris tertutup asap kota, tekad itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Udara malam Jakarta tak pernah benar-benar sejuk. Panas dan lembab menyelimuti kota itu bahkan saat jam sudah bergulir jauh dari senja. Namun malam itu, keringat yang mengalir di pelipis Randy bukan hanya karena hawa panas, melainkan juga karena amarah yang ia tahan dalam-dalam. Mesin mobil tuanya meraung pelan, ban-ban usang menggelinding menyusuri jalanan ibu kota yang gemerlap namun penuh kesenjangan. Sarah duduk di sebelahnya, diam. Hanya sekali-sekali ia melirik suaminya, seolah mencari sesuatu yang bisa menenangkannya. Aku minta maaf. Suara Sarah akhirnya pecah di antara deru mesin. Randy menoleh sekilas, lalu menggeleng. Jangan. Kamu nggak salah. Tapi mereka. Sarah menggigit bibirnya, menahan tangis yang sudah menggenang. Keluargaku keterlaluan. Aku nggak tahu mereka akan seperti itu. Randy menghela napas. Matanya tetap fokus ke jalanan di depan. Aku tahu dari awal, Sar. Aku nggak akan diterima. Tapi kamu sudah pilih aku. Itu cukup. Sarah mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Randy yang menggenggam kemudi. Lembut. Randy menggenggamnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Tapi, lanjut Sarah, suaranya melemah. Apa kamu nggak apa-apa, Ren? Randy tak langsung menjawab. Ia membiarkan beberapa detik hening, hanya suara mesin mobil dan klakson samar dari jalanan yang menemani mereka. Lalu, perlahan, ia berkata, nggak apa-apa. Justru itu yang bikin aku sadar. Aku nggak bisa selamanya kayak gini. Sarah mengerutkan dahi. Maksudnya? Mobil berhenti di depan rumah kontrakan sederhana mereka, di gang sempit yang hanya muat satu motor lewat bersisian. Randy mematikan mesin, lalu menatap Sarah. Matanya yang biasanya teduh kini berkobar, penuh tekad yang belum pernah Sarah lihat sebelumnya. Mereka benar dalam satu hal, ucap Randy pelan, aku nggak pantas buat kamu. Bukan sekarang. Tapi aku janji, Sar, aku janji, aku bakal bikin mereka ngelihat aku beda suatu hari nanti.
Malam itu, setelah Sarah tertidur, Randy duduk sendirian di ruang tamu. Di depannya, setumpuk catatan lama, nota servis AC, kwitansi kecil dari pelanggan-pelanggan yang selama ini memberinya penghasilan pas-pasan. Ia mengamati semua itu dalam diam. Tangannya mengusap perlahan kertas-kertas itu, sebelum akhirnya ia meremasnya satu persatu dan melempar ke dalam tong sampah. Ini nggak cukup. Kepalan tangannya mengejang. Di benaknya, terbayang kembali wajah Darmawan Aditya, dingin dan menghakimi. Suara tawa Rafael yang mengejeknya. Pandangan sinis Mira yang seolah menelanjanginya dari atas sampai bawah. Ia menutup matanya erat-erat. Lo nggak punya apa-apa, Ren, gumamnya sendiri. Tapi lo masih punya harga diri. Dan itu nggak akan lo biarin diinjak-injak. Malam itu, ia membuka kembali laptop tuanya. Layarnya sudah retak di salah satu sudut, namun masih bisa menyala. Ia mengetik satu kata kunci yang entah kenapa selalu memanggil rasa penasarannya, tambang batu bara. Sudah lama ia dengar soal bisnis ini. Teman lamanya, Rico, pernah cerita waktu mereka nongkrong di warung kopi, tentang bagaimana banyak orang dari kampung tiba-tiba bisa punya rumah mewah karena kerja di tambang. Tapi waktu itu, Randy hanya mendengarnya sekilas. Sekarang, ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Tambang batu bara. Sumber uang. Sumber masa depan. Kalau gue harus mulai dari bawah, gumamnya, gue mulai dari bawah. Tapi gue nggak bakal berhenti sampai atas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Randy berangkat tanpa banyak bicara. Ia mencium kening Sarah sebelum perempuan itu sempat bangun sepenuhnya. Kamu mau kemana? Tanya Sarah sambil mengucek mata. Cari jalan buat masa depan kita, jawab Randy, singkat. Sarah mengerutkan alis. Randy, tunggu aku sukses, Sar, bisiknya sebelum melangkah pergi. Di sebuah warung kopi kecil dekat terminal, Randy bertemu Rico. Lelaki berkulit legam itu tersenyum lebar begitu melihat Randy datang. Ren, lama banget nggak nongol, bro, serunya, menepuk pundak Randy keras-keras. Randy tersenyum tipis. Gue mau nanya soal yang lo pernah cerita dulu. Rico mengerutkan kening. Yang mana? Tambang batu bara. Mata Rico langsung berbinar. Ia menyandarkan punggung, menyesap kopinya pelan. Akhirnya lo sadar juga. Ini jalan pintas, bro. Kerja keras. Iya. Tapi kalau hoki lo bagus, lo bisa jadi juragan. Randy mengangguk perlahan. Gue mau coba. Apa aja gue lakuin? Rico terdiam sejenak, menatap Randy serius. Lo yakin? Ini keras, Ren. Dunia tambang itu beda sama servis AC. Di sana, lo makan debu, lo tidur di barak jelek, kadang duit lo dibegal orang. Banyak yang gak pulang karena kecelakaan. Lo siap? Randy menatap lurus mata Rico. Mereka ngeludahin harga diri gue kemarin. Gue nggak akan diam. Rico mengangguk. Oke. Kalau gitu, ikut gue minggu depan. Kita ke Kalimantan. Malamnya, Randy menceritakan rencananya pada Sarah. Perempuan itu menahan air mata. Namun ia tak pernah mencegah. Kalau itu jalan yang kamu pilih, aku akan tunggu, katanya lirih. Tapi hati-hati, Ren. Randy memeluk Sarah erat-erat. Gue pergi bukan buat cari mati, Sar. Gue pergi buat hidup layak. Buat kita. Sarah mengangguk. Wajahnya menempel di dada Randy, mendengar detak jantung suaminya yang kuat. Aku percaya. Di atas atap kontrakan mereka, malam itu Randy memandang langit Jakarta. Di tangannya, melati putih yang dulu ia berikan pada Sarah. Ia mengepalkan bunga itu perlahan. Lo lihat, Pak Darmawan. Tante Mira. Rafael. Gumamnya, suaranya berat namun mantap. Satu hari nanti, lo semua bakal undang gue ke rumah itu. Bukan buat ngetawain gue, tapi buat ngajak kerjasama. Dan malam itu, tekadnya membara seperti bara di dasar tambang yang menunggu digali. Pagi itu, Jakarta masih basah oleh hujan semalam.
Genangan air bercampur lumpur memenuhi jalanan kecil di sekitar kontrakan Randy. Udara lembab, membuat napas terasa berat. Namun, langkah kaki Randy tetap mantap meninggalkan rumah, meskipun semalam ia hampir tidak tidur. Sarah mengantar sampai pintu pagar. Wajahnya pucat, namun matanya tetap menunjukkan keteguhan yang selama ini jadi kekuatan Randy. "Kamu yakin gak mau sarapan dulu?" tanya Sarah pelan. Randy hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Aku makan nanti aja." Sarah meraih tangan Randy, menggenggam erat. "Hati-hati, ya." Randy mengangguk, lalu berjalan menjauh. 1 langkah, 2 langkah. Tapi setiap langkah terasa seperti 1000 kilo beban di pundaknya. Ia tahu, ini baru permulaan. Hari-hari pertama Randy mencari pekerjaan baru penuh dengan penolakan. Ia mendatangi bengkel, toko bangunan, bahkan pabrik kecil di pinggiran kota. Setiap kali masuk, ia memperkenalkan diri dengan sopan, membawa selembar CV seadanya yang ia tulis tangan di kertas HVS. Namun jawabannya selalu sama. "Maaf, Mas. Kita lagi nggak butuh orang." Atau yang lebih menyakitkan, "Pengalaman Mas cuma teknisi AC? Waduh, kita butuh yang lebih ahli." Randy tetap mengucapkan terima kasih, tetap tersenyum, meskipun hatinya remuk. Ia berjalan kaki berkeliling Jakarta, dari satu tempat ke tempat lain, hanya berbekal sebotol air minum dan nasi bungkus yang dibuat Sarah. Sore itu, ia duduk di halte busway, keringat bercampur debu menempel di leher dan wajahnya. Ia membuka ponsel bututnya, mengecek saldo rekening. 0,5 ribu. Nafasnya berat. Ia menutup mata, mendongak ke langit. Bahkan buat ongkos pulang aja nggak ada. Gumamnya. Ia merogoh kantong, menemukan uang receh 1.500 rupiah. Ia bisa saja minta Sarah kirimkan uang, tapi ia tak mau. Ia tak mau membuat Sarah semakin khawatir. Akhirnya, ia berjalan kaki pulang. 3 jam. Sendirian, dengan sepatu bolong yang membuat kakinya lecet. Sesampainya di rumah, Sarah langsung menyambutnya. Melihat kondisi Randy, ia menahan tangis. Tapi ia tak berkata apa-apa, hanya menyodorkan air putih dan mengusap pipi suaminya dengan handuk basah. "Makasih," bisik Randy. Sarah tersenyum kecil. "Kamu capek. Mandi dulu, ya." Malam itu, mereka duduk berdampingan di ruang tamu yang sempit. Sarah menyulam baju yang robek, sementara Randy mencatat di buku kecil, menuliskan semua tempat yang sudah ia datangi. "Ren?" suara Sarah pelan. Kita jual aja motor kita, ya? Biar kamu punya modal buat usaha kecil." Randy menoleh, kaget. Motor itu satu-satunya kendaraan mereka. Motor yang selalu mengantar Sarah belanja ke pasar, yang mereka pakai kemana-mana. "Enggak, Sar," jawabnya cepat. "Kita masih butuh itu." Sarah menatapnya, tetap lembut. "Tapi kalau itu bisa bantu kamu, aku rela." Randy menghela napas panjang. Ia tahu Sarah tulus. Tapi ia juga tahu betapa kerasnya keputusan itu buat mereka berdua. Beberapa hari kemudian, motor itu pun dijual. Randy mendapatkan uang 10 juta rupiah dari hasil penjualan. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai sesuatu. Ia mencoba jualan kopi keliling, membeli termos besar, beberapa bungkus kopi sachet, dan gelas plastik. Pagi-pagi, ia keluar rumah, berjalan kaki dari satu gang ke gang lain, menawarkan kopi panas ke para pekerja bangunan, tukang ojek, dan pedagang pasar. Awalnya, dagangannya laku. Ia bahkan tersenyum lega ketika melihat hasil penjualan hari pertama. Tapi hari ketiga, termos kopinya pecah karena tersenggol mobil di jalan. Ia hanya bisa menatap air kopi yang tumpah membasahi aspal, sementara pemilik mobil yang menyenggolnya hanya melirik sebentar sebelum pergi. "Bapak nggak apa-apa?" tanya seorang pedagang pasar. Randy mengangguk pelan. "Nggak apa-apa." Tapi hatinya runtuh lagi. Uang hasil jualan 2 hari habis untuk beli termos baru. Minggu berikutnya, ia mencoba berjualan gorengan di depan kontrakan. Sarah yang memasak,
Randy yang menjaga lapak kecil dari kayu bekas. Hari pertama, gorengan laris. Hari kedua, lumayan. Tapi hari ketiga hujan deras mengguyur, membuat jualannya sepi. Hari keempat, Satpol PP datang, mengusir dan menyita lapaknya karena dianggap mengganggu jalan. Mereka pulang dengan tangan hampa. Di malam yang sunyi itu, Randy duduk di sudut kamar. Ia menunduk, kedua tangan menutupi wajahnya. Bahunya berguncang pelan. Sarah mendekat, memeluknya dari belakang. "Kamu nggak sendiri, Ren," bisiknya. "Aku di sini." Randy melepas tangannya dari wajah. Matanya basah, tapi ada sesuatu yang kembali menyala di sana. "Aku nggak akan nyerah," gumamnya. "Mereka kira aku bakal berhenti sampai di sini? Enggak, Sar. Aku nggak mau kamu hidup begini terus." Sarah tersenyum, walau matanya ikut berkaca. "Aku nggak pernah nyesel milih kamu." Beberapa hari setelah itu, Rico menghubungi. Katanya, ada pekerjaan kasar di tambang batu bara di Kalimantan. Bukan pekerjaan enak, jadi kuli angkut batu bara, kerja siang malam. Tapi bayarannya lumayan buat ukuran Randy. "Lo masih mau, Ren?" tanya Rico lewat telepon. Randy menggenggam ponselnya erat-erat. Ia melirik Sarah yang sedang menjemur pakaian. Wajahnya lelah namun tetap penuh harapan. "Gue mau," jawabnya mantap. Rico tertawa kecil di ujung telepon. "Siap, bro. Minggu depan, kita terbang ke Kalimantan." Randy menghela napas panjang, lalu menatap Sarah yang berjalan mendekatinya. "Kalimantan?" tanya Sarah, seolah sudah mendengar sebagian dari pembicaraan itu. Randy mengangguk. "Aku harus pergi. Ini kesempatan yang aku tunggu." Sarah menunduk, lalu meraih tangan Randy. Ia mengecupnya pelan. "Aku tunggu kamu pulang." Malam itu, mereka berdua duduk berdua di atap kontrakan. Lagi. Bintang-bintang samar-samar terlihat di langit Jakarta. "Kamu percaya aku bakal berhasil?" tanya Randy tiba-tiba. Sarah tersenyum, memandang langit. "Aku nggak percaya, Ren." Randy menoleh, sedikit kaget. "Hah? Aku nggak percaya kamu bakal berhasil," lanjut Sarah, menatap suaminya. "Aku yakin." Randy terdiam, dadanya sesak oleh rasa haru. Ia mengangguk pelan. Malam itu, ia tahu, langkah kecilnya baru saja berubah jadi langkah besar. Debu beterbangan di antara panas yang menyengat siang itu. Matahari Kalimantan tidak main-main. Rasanya seperti membakar kulit hingga ke tulang. Keringat membasahi kaos lusuh Randy, membuatnya lengket dan berat. Tangan kasarnya terus mengangkat karung batu bara dari truk, menumpuk di atas lahan kosong yang menjadi tempat penimbunan sementara. Sudah hampir 3 bulan ia bekerja di tambang batu bara kecil milik seorang pengusaha lokal. Tidur di barak sempit, berbagi ruang dengan 8 orang lain, makan seadanya, dan jam kerja yang kadang tak masuk akal. Namun Randy tak pernah mengeluh. Setiap malam, setelah semua orang terlelap karena kelelahan, Randy justru mencatat apa yang ia pelajari. Tentang harga batu bara, jalur distribusi, siapa yang membeli, siapa yang menjual. Ia perhatikan siapa yang jujur dan siapa yang suka main curang. Semuanya ia simpan di buku catatan kecil yang ia bawa kemana-mana. Ini bukan cuma kerja. Ini sekolah. Itu yang selalu ia yakinkan pada dirinya sendiri. Suatu sore, setelah selesai shift kerja, Randy duduk di warung kopi kecil di tepi jalan tambang. Tangannya gemetar karena lelah. Namun ia tetap mencoba menulis di buku kecilnya. Kopi hitam yang sudah dingin tetap ia seruput pelan. "Hari ini kerjaan berat." "Ya, Dik?" Suara serak namun dalam terdengar dari sampingnya. Randy menoleh. Seorang pria tua duduk di kursi kayu panjang, mengenakan kemeja putih yang sudah mulai pudar warnanya. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam dan hidup. "Iya, Pak. Tiap hari juga begini," jawab Randy sambil tersenyum sopan. Pria itu mengangguk pelan. "Tapi kamu beda." Randy mengerutkan kening. "Beda gimana, Pak?" Si pria tua menunjuk buku kecil di tangan Randy.
Nggak banyak anak muda mau capek-capek kerja kasar sambil belajar kayak gitu. Randy sedikit tersenyum. Saya cuma nggak mau selamanya di posisi ini, Pak. Pria itu tersenyum balik, lalu mengulurkan tangan. Herman. Panggil aja Pak Herman. Randy, Pak. Mereka berjabat tangan. Hangat dan kuat. Ada sesuatu di cara pria tua itu menatapnya, seolah sedang menilai Randy lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Pak Herman sering duduk bersama Randy di warung kopi yang sama. Kadang mereka bicara soal tambang, kadang hanya soal cuaca. Tapi Pak Herman selalu mendengar dengan serius saat Randy bicara. Suatu sore, Pak Herman meletakkan secarik peta di atas meja. Tangan tuanya menunjuk ke sebuah area yang ditandai lingkaran merah. Ini lahan tambang kecil. Bekas tambang sebenarnya. Orang-orang pikir nggak ada yang bisa diambil lagi di sana, katanya. Randy mengerutkan kening, menatap peta itu dengan saksama. Terus kenapa Bapak tunjukin ke saya? Pak Herman tersenyum samar. Karena saya lihat, kamu punya sesuatu yang nggak banyak orang punya di sini. Kerja keras, rasa ingin tahu, dan kamu nggak gampang nyerah. Randy menelan ludah, menahan degup jantung yang mulai berpacu. Saya sudah tua, Ren, lanjut Pak Herman. Dulu saya juga mulai dari bawah, kayak kamu. Sekarang, saya mau kasih kesempatan ke orang yang pantas. Maksud Bapak? Tanya Randy pelan. Pak Herman menghela napas, lalu menatap mata Randy dalam-dalam. Saya mau kamu kelola lahan itu. Modal awal, saya bantu. Alat berat, saya pinjamkan 1 unit. Tapi setelah itu, kamu yang kelola. Hasilnya bagi 2. Randy terdiam. Jantungnya berdetak makin cepat. Tawaran itu seperti pintu yang terbuka lebar setelah sekian lama ia mengetuk dinding. Tapi, kenapa saya, Pak? Tanyanya ragu. Pak Herman tersenyum. Karena kamu nggak minta. Karena kamu kerja, bukan ngeluh. Dan, saya mau lihat, apa kamu benar-benar bisa jadi besar. Malam itu, Randy duduk sendirian di pinggir barak. Lampu temaram dari ruang makan barak memantul di matanya. Ia menatap layar ponsel, menulis pesan untuk Sarah. Sar, aku dapat kesempatan. Lahan tambang. Investor percaya sama aku. Doain aku, ya. Tak butuh waktu lama, balasan dari Sarah muncul. Kamu pasti bisa, Ren. Aku percaya. Keesokan harinya, Randy dan Pak Herman pergi ke lokasi tambang itu. Jauh masuk ke hutan, jalanannya penuh lumpur, licin, dan berbahaya. Tapi saat mereka sampai, Randy turun dari mobil, menatap hamparan tanah hitam yang terbentang di depannya. Semua orang bilang gak ada apa-apa lagi di sini, kata Pak Herman. Randy menghela napas. Ia meraih segenggam tanah, meremasnya, lalu membiarkannya jatuh perlahan dari sela jari. Kalau gitu, kita buktikan mereka salah. Beberapa hari kemudian, Randy mulai mengumpulkan pekerja. Ia merekrut teman-teman satu baraknya yang juga ingin kesempatan lebih baik. Mereka bekerja keras, menggali dari pagi sampai malam. Alat berat yang dipinjamkan Pak Herman mulai membuka lapisan tanah keras yang selama ini terkubur. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. Wajah para pekerja mulai murung. Randy sendiri mulai ragu, tapi ia tak pernah menunjukkan itu. Setiap malam ia menguatkan timnya, membagikan nasi bungkus, bahkan kadang-kadang menyanyi pelan agar mereka tetap semangat. Sampai suatu sore, ketika salah satu pekerja berteriak dari dalam lubang tambang. Randy, ada lapisan baru. Ini batu bara bagus. Randy berlari sekuat tenaga, melompat turun ke dasar galian. Di sana, ia melihat lapisan batu bara hitam pekat, bersih, dan keras. Kualitas tinggi. Air matanya nyaris menetes. Tapi ia segera bangkit, menepuk pundak para pekerjanya. Kita berhasil, katanya pelan, namun penuh kekuatan. Ini baru permulaan. Pak Herman datang keesokan harinya, menepuk bahu Randy keras-keras. Kamu bukan cuma pekerja keras, Ren, katanya sambil tersenyum bangga. Kamu pemimpin. Randy hanya mengangguk,
Matanya masih menatap barisan truk yang mulai mengangkut batubara pertama mereka. Dalam hatinya, ia berbisik, "Pak Darmawan, Tante Mira, Rafael, ini baru awal. Tunggu aku." Panasnya bukan lagi seperti bara, tapi seperti matahari turun langsung ke atas kepala mereka. Hawa di tambang itu tak kenal ampun. Debu beterbangan, membuat mata perih, dan setiap tarikan napas terasa seperti menghirup pasir halus yang kasar di tenggorokan. Di tengah semua itu, Randy berdiri tegak, kaosnya basah kuyup oleh keringat. Helm proyek berlapis lumpur menempel di kepalanya, dan sepatu boot penuh lumpur berat di kaki. Tapi langkahnya tidak pernah goyah. Dia berjalan dari satu titik ke titik lain, mengecek kerja para pekerja, memastikan alat berat tidak ada yang bermasalah, dan setiap proses berjalan sesuai rencana. Semua itu dia lakukan sambil terus memberi semangat pada timnya. "Jangan kasih kendor, bro," seru Randy pada Johnny, salah satu pekerja yang sedang menarik selang pompa air. "Airnya jangan sampai mampet, nanti lubangnya banjir lagi." Johnny menyeka keringat di dahinya. "Siap, bos." Randy tersenyum kecil, meskipun matanya lelah. Ia tahu, mereka semua bekerja bukan hanya untuk uang. Mereka bekerja karena percaya pada mimpi yang sama, keluar dari lingkaran kemiskinan. Malamnya, di barak sederhana yang mereka bangun dari kayu bekas, Randy duduk bersila bersama para pekerjanya. Mereka makan bersama, hanya nasi, ikan asin, dan sambal terasi, tapi malam itu terasa lebih hangat daripada biasanya. "Ren," suara Dika, salah satu pekerja yang paling muda. "Lo nggak Cape, ya? Udah kerja dari subuh, keliling, nggak pernah ngeluh." Randy menghela napas, menatap api kecil yang mereka nyalakan di tengah lingkaran. "Cape," jawab Randy pelan. "Cape banget." Semua tertawa kecil. Tapi, lanjutnya, menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. "Kalau gue berhenti sekarang, kalian bakal ikut berhenti. Kalau kalian berhenti, yang kita bangun selama ini hancur. Jadi gue harus tetap jalan." Hening sejenak, lalu Dika menepuk pundaknya. "Kita semua bareng lo, Ren?" Randy mengangguk. "Kita bareng-bareng." Hujan deras turun 2 hari berturut-turut. Tambang jadi berlumpur berat, sebagian alat berat macet karena tertutup tanah basah. Beberapa pekerja mulai jatuh sakit karena kehujanan terus-menerus. "Ren, truk ngangkut batu baranya selip di tanjakan," teriak Seno panik sambil berlari ke arahnya. Randy langsung berdiri dari posko kecilnya. "Gue cek ke sana." Dengan sepatu berat yang sudah 2 kali hampir terlepas karena lumpur, ia berlari ke arah tanjakan. Di sana, truk besar bermuatan penuh batu bara nyaris tergelincir. Sopirnya keluar, wajahnya pucat. "Remnya ngelos, Ren," kata si sopir, panik. Randy nggak pikir panjang. Ia naik ke kabin truk, mengecek rem dan persneling. Kakinya menekan rem kuat-kuat, sementara tangan lainnya memutar kemudi perlahan. "Bantu ganjel rodanya. Cepet!" teriak Randy ke para pekerja. Mereka bergerak cepat, menyelipkan balok kayu besar ke roda truk. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, akhirnya truk itu stabil. Nafas Randy terengah, dadanya naik turun. "Ren, lo gila. Bisa aja tadi lo ke bawah jatuh," bentak Rico, temannya yang ikut di proyek itu. Randy cuma nyengir. "Kalau bukan gue, siapa lagi?" Malam itu, tubuh Randy demam. Sarah yang dihubungi lewat telepon menangis, tapi suara Randy tetap tenang. "Aku nggak apa-apa, Sar," katanya pelan. "Ini biasa." "Tapi kamu harus jaga kesehatan," suara Sarah parau. "Kalau kamu sakit, siapa yang jaga semua itu?" Randy tersenyum, meskipun pelipisnya basah oleh keringat dingin. "Aku janji, aku jaga diri. Aku nggak mau kamu nunggu lama-lama." Sarah terdiam sejenak, lalu berbisik, "Aku selalu nunggu kamu, Ren." Bulan demi bulan berlalu. Randy makin paham alur tambang. Belajar dari Pak Herman bagaimana menjual batu bara ke pembeli besar. Ia mulai menghubungi trader, negosiasi harga, dan perlahan, hasil kerja keras mereka mulai tampak. Satu demi satu,
Truk-truk batubara mulai keluar dari tambang mereka dengan muatan penuh. Uang mulai masuk, meskipun tidak banyak di awal. Tapi cukup untuk memperbaiki alat, memperbesar produksi, dan memberi upah layak ke semua pekerja. Suatu malam, Randy berkumpul lagi dengan timnya. Kali ini, ada nasi kotak dari kota, ayam goreng, bahkan minuman dingin yang sudah lama mereka rindukan. Dari mana nih, bos? Canda Johnny sambil membuka nasi kotaknya. Randy tersenyum. Dari hasil kerja keras kita. Tawa lepas memenuhi malam itu. Bukan hanya karena makanan, tapi karena mereka tahu, semua ini mereka dapatkan dengan keringat dan air mata mereka sendiri. Pak Herman duduk di kursi kayu, menatap Randy yang kini berbicara dengan para supplier. Wajah tua itu penuh bangga. Kamu buktikan ke saya, Ren, katanya suatu malam. Randy menatapnya. Belum, Pak. Ini baru permulaan. Pak Herman tersenyum. Tapi permulaan yang bagus. Randy menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap ke arah jalan panjang yang membentang keluar tambang, tempat truk-truk mereka terus melaju. Dalam hatinya, ia kembali teringat ucapan yang ia tanamkan sejak hari itu di meja makan keluarga Sarah. Mereka salah menilai gue. Dan gue bakal buktikan itu. Hujan baru saja reda di tambang. Udara malam masih menyisakan aroma tanah basah, bercampur dengan bau khas batubara yang baru diangkat dari perut bumi. Randy berdiri di tepi tambang, menatap truk-truk yang keluar membawa muatan penuh. Ia menarik napas dalam, merasakan kepuasan melihat hasil kerja kerasnya. Namun, jauh di dalam benaknya, ia tahu ini baru awal. Di meja kayunya yang sederhana, Randy membuka laptop bekas yang ia beli dari seorang teknisi di kota. Ia mulai mempelajari grafik harga batubara dunia, jalur distribusi, dan siapa pemain besar di industri ini. Catatan-catatannya semakin rapi. Nama-nama trader, perusahaan pelayaran, hingga pasar ekspor yang menjanjikan. Sampai akhirnya, satu keputusan besar muncul di pikirannya. Aku nggak bisa selamanya jadi buruh di sini. Aku harus punya tambang sendiri. Membangun jaringan. Pak Herman duduk di beranda baraknya sambil menyeruput teh hangat saat Randy mendatanginya dengan langkah penuh tekad. Pak, Randy membuka pembicaraan, saya mau tanya sesuatu. Pak Herman menoleh, menatap pemuda itu dengan senyum tipis. Apa lagi yang mau kamu pelajari, Ren? Semuanya. Randy menatap lurus ke mata pria tua itu. Gimana cara jadi pemilik tambang, bukan cuma pengelola? Pak Herman terkekeh. Kamu nggak pernah puas ya, nak? Kalau puas, saya bakal tetap jadi pekerja selamanya. Pak Herman terdiam, lalu meletakkan cangkirnya. Ia menghela napas panjang. Batu bara bukan cuma soal gali dan jual, Ren. Ini bisnis penuh risiko. Banyak orang mau kaya cepat, tapi nggak semua selamat. Ada yang tumbang karena utang, ada yang hancur karena politik. Saya siap belajar. Pak Herman tersenyum kecil. Oke, kita mulai dari sini. Ia meraih sebuah buku catatan lusuh dari tas tuanya dan membukanya. Di sana tertulis nama-nama pemilik tambang, trader besar, hingga jalur distribusi yang paling menguntungkan. Kalau mau naik kelas, kamu harus punya akses ke pembeli besar. Kalau bisa, langsung ke buyer luar negeri. Harga lebih tinggi, dan mereka butuh pasokan stabil, jelas Pak Herman. Randy mengangguk, menyerap setiap kata. Tapi gimana caranya dapat izin usaha, modal, dan akses ke lahan? Pak Herman tersenyum. Itulah PR besarmu. Minggu-minggu berikutnya, Randy mulai mencari lahan tambang baru yang bisa ia kelola sendiri. Ia mendatangi kantor dinas pertambangan, mencari informasi tentang izin lahan yang belum digarap. Namun, masalah pertama muncul. Lahan-lahan potensial sudah dikuasai perusahaan besar, kata seorang pegawai dinas kepadanya. Kalaupun ada yang masih kosong, proses izinnya panjang dan biayanya nggak sedikit. Randy keluar dari kantor dengan kepala penuh beban. Tapi ia tak menyerah. Dari catatan Pak Herman, ia menemukan satu lokasi yang menarik. Sebuah tambang tua yang ditinggalkan karena dianggap tidak menguntungkan.
Tapi berdasarkan informasi yang ia pelajari, kemungkinan besar masih ada cadangan batu bara di dalamnya. Ia pun mendatangi pemilik lahan tersebut, seorang pria parubaya bernama Pak Surya. "Masih banyak batu bara di sini," kata Randy dengan yakin. "Saya mau kelola tambang ini." Pak Surya terkekeh, menatap Randy dengan sinis. "Anak muda, tambang ini sudah saya coba gali bertahun-tahun. Hasilnya, nol besar." "Tapi Bapak nggak pakai metode yang tepat," balas Randy. "Teknologi sekarang sudah lebih maju. Saya yakin, kalau diberi kesempatan, saya bisa menghidupkan tambang ini lagi." Pak Surya terdiam sejenak. "Kamu punya modal?" Randy menelan ludah. "Saya bisa cari." Pak Surya tersenyum samar. "Baiklah. Saya kasih kamu waktu 1 bulan. Kalau kamu bisa kasih saya proposal yang masuk akal, kita bicara lagi." Masalah berikutnya? Uang. Randy butuh modal besar untuk memulai tambang sendiri. Ia mencari investor, menawarkan rencana bisnisnya ke berbagai kenalan Pak Herman. Tapi tak semua percaya padanya. "Bocah muda kayak kamu mana bisa kelola tambang?" sindir seorang pengusaha senior. "Apa jaminannya usaha ini sukses?" tanya yang lain. Namun, di antara semua penolakan, ada satu orang yang tertarik. Seorang trader bernama Leonardo Setiawan, yang dikenal sebagai pedagang batu bara yang ambisius. "Aku suka cara berpikir lo, Ren," katanya sambil menyesap kopi di kafe tempat mereka bertemu. "Tapi gue nggak percaya omongan doang. Gue mau bukti." "Apa yang lo mau lihat?" "Simple," Leonardo menyeringai. "Gue kasih modal awal buat beli alat berat. Tapi lo harus balik modal dalam 6 bulan. Kalau enggak, lo harus kasih gue saham mayoritas di tambang lo." Randy terdiam. Tawaran itu berisiko, tapi ini bisa jadi satu-satunya cara. "Deal," katanya akhirnya. Dengan modal dari Leonardo, Randy mulai menghidupkan tambang tua itu. Ia mengajak para pekerja lamanya, membeli peralatan yang lebih modern, dan menggunakan metode eksplorasi baru yang lebih efisien. Namun, baru sebulan berjalan, masalah muncul lagi. Salah satu perusahaan tambang besar di daerah itu, PT Barajaya, merasa terganggu dengan kehadiran Randy. "Anak muda itu mulai mengganggu pasar," kata salah satu petinggi Barajaya kepada anak buahnya. "Kalau dibiarkan, dia bisa jadi ancaman." Tak lama setelah itu, Randy mendapat surat peringatan. Izin tambangnya tiba-tiba dipermasalahkan. Truk-truknya mulai mengalami kendala di jalan, seolah ada yang menghalangi distribusi mereka. Dan puncaknya, salah satu alat beratnya dibakar oleh orang tak dikenal. Malam itu, Randy berdiri di depan alat berat yang hangus, rahangnya mengatup keras. Pak Herman datang, menepuk bahunya. "Ren, ini bukan cuma bisnis, ini perang." Randy mengepalkan tangan. "Gue nggak akan mundur." Malam itu, di bawah langit Kalimantan yang gelap, mimpi Randy mulai terbentuk. Tapi ia sadar, jalannya menuju puncak baru saja dimulai. Pagi itu, kabut masih turun tipis di antara pepohonan Kalimantan. Udara dingin terasa menusuk kulit, tapi hati Randy justru berkobar lebih panas dari sebelumnya. Ia berdiri di atas lahan yang beberapa bulan lalu masih dianggap kuburan tambang, tanah mati yang dibiarkan terbengkalai. Tapi hari ini, tanah itu adalah harapan. Di tangannya, tergenggam surat perjanjian hak pengelolaan tambang atas nama dirinya sendiri. Tertanda sah, tertulis jelas. Bukan mimpi lagi. "Sumpah," gumam Randy sambil menatap ke sekeliling. "Ini beneran terjadi." Di belakangnya, Dika, Johnny, dan beberapa kawan lama berdiri, membawa alat kerja. Wajah mereka cerah, meski tubuh mereka masih letih dari kerja keras sebelumnya. "Ren, kita mulai dari mana?" tanya Johnny sambil meletakkan helmnya di kepala. Randy menghirup napas panjang. "Dari titik paling keras. Dari dasar." Sore itu, mereka mulai menggali. Dengan alat berat sewaan, mereka membuka lapisan tanah pertama. Tidak semulus yang mereka kira. Mesin sering mogok, bahan bakar terlambat datang, dan cuaca tidak selalu bersahabat. "Ren,
teriak Dika suatu hari. Alat galiannya rusak lagi. Fan beltnya putus. Randy mendekat, menatap alat berat itu. Wajahnya penuh lumpur, keringat menetes dari pelipisnya. Kita nggak bisa berhenti, katanya sambil menghela napas. Cari bengkel terdekat. Kalau nggak ada, kita perbaiki sendiri. Dika menatapnya bingung. Tapi kita nggak punya suku cadang. Randy menatap tajam. Ambil dari alat bekas di tambang lama. Kita rombak. Kita bikin. Malamnya, mereka bergantian tidur di tenda darurat, sambil tetap menjaga alat-alat berat dari pencuri. Randy memilih berjaga di depan api unggun. Suara jangkrik bersahutan. Hening. Ren? Suara Dika memecah keheningan. Ia duduk di samping Randy, menyerahkan sebungkus kopi hitam sachet. Lo yakin kita bisa? Randy tersenyum, meski wajahnya terlihat letih. Ia mengambil kopi itu, menyobek plastiknya dengan gigi, lalu menuangkan air panas dari termos. Gue nggak yakin, jawab Randy jujur. Tapi kalau kita nggak jalanin ini sekarang, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Dika mengangguk pelan. Gue ikut lo sampai manapun. Bukan ikut gue, balas Randy. Kita jalan bareng. Beberapa minggu kemudian, masalah besar muncul lagi. Uang mereka nyaris habis. Sewa alat berat belum dibayar lunas. Para pekerja mulai resah. Randy merasa berat di dadanya. Ia menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya memutuskan menelepon seseorang yang sudah lama tak ia hubungi. Halo, Mas Reza? Suaranya pelan, hampir ragu. Di seberang, suara berat terdengar. Randy? Wah, udah lama banget. Ada apa, bro? Gue butuh bantuan, kata Randy, tanpa basa-basi. Pinjaman. Gue janji balikin dalam setahun. Mas Reza, teman lamanya semasa kuliah, adalah seorang pengusaha alat berat yang kini cukup sukses. Mereka dulu sama-sama susah, tapi jalan hidup membawa mereka ke arah berbeda. Berapa? Tanya Reza. 500 juta, jawab Randy mantap. Hening di ujung telepon. Randy bisa merasakan degup jantungnya di telinga. Akhirnya, Reza menjawab, dateng ke Jakarta. Kita ngobrol langsung. 3 hari kemudian, Randy bertemu Reza di sebuah kafe di Sudirman. Wajah Reza jauh lebih dewasa dari yang ia ingat. Rapi, jas elegan, arloji mahal melingkar di pergelangan tangannya. Jadi lo beneran nekat buka tambang sendiri? Tanya Reza sambil menyeruput espresso. Randy mengangguk. Kalau ini gagal, gue balik ke titik nol. Reza tertawa kecil. Lo nggak berubah. Ya, masih keras kepala. Gue nggak mau mati miskin, Za. Reza menatapnya lama, lalu tersenyum. Lo nggak usah bayar bunga. Tapi lo harus janji, kalau bisnis lo berhasil, lo tarik gue jadi partner. Randy mengulurkan tangan. Gue janji. Mereka salaman. Dan mulai hari itu, impian Randy punya tenaga baru. Dengan modal baru, Randy membeli ekskavator bekas, memperbaiki jalan tambang, dan merekrut lebih banyak pekerja. Produksi batu bara mulai berjalan. Truk-truk kecil mulai keluar masuk, membawa hasil tambang ke pelabuhan terdekat. Namun, cobaan tetap datang. Salah satu pembeli besar membatalkan kontrak secara sepihak, diduga karena tekanan dari pesaing mereka, PT Barajaya. Ren, kita nggak ada pembeli. Batu bara numpuk di stok pile, teriak Johnny suatu sore. Randy diam beberapa detik. Lalu ia mengambil ponsel, menelepon semua kenalan yang pernah ia catat. Satu persatu menolak. Sampai akhirnya, seorang trader luar negeri dari India mengangkat telepon. Hello, am I Randy? I hear you have stock ready? Suara berat di seberang. Yes. Hai Calorie Cole, ready for shipment, jawab Randy, setengah gugup. Setelah negosiasi panjang, Randy berhasil mendapatkan kontrak ekspor pertamanya, 50.000 ton. Bukan angka kecil untuk skala tambangnya. Malam itu, mereka merayakan dengan sederhana. Nasi bungkus, kopi sachet, dan tawa lepas di bawah langit yang penuh bintang.
Gue bilang apa? Kata Dika sambil menepuk pundak Randy. Lo gila, tapi kita nggak nyesel ikut lo. Randy tersenyum, menatap ke arah tumpukan batu bara yang siap dikirim. Ini baru langkah awal, katanya pelan. Gue belum selesai. Angin malam terasa dingin di tambang kecil Randy. Namun, bukan dingin itu yang membuat tubuhnya menggigil. Di tangannya, tergenggam selembar laporan keuangan yang membuat matanya nanar. 5 miliar, hilang. Randy memejamkan mata, berusaha menyangkal angka-angka itu. Tapi semua bukti sudah jelas. Uang hasil kontrak ekspor batubara pertamanya, yang seharusnya menjadi fondasi memperbesar tambangnya, lenyap, ditilap oleh seseorang yang paling ia percaya. Leonardo. Beberapa bulan sebelumnya, Leonardo Setiawan adalah partner yang paling loyal. Mereka sama-sama berjibaku di awal. Leonardo yang percaya pada Randy saat semua orang menganggapnya tak punya masa depan. Mereka berjabat tangan, bersulang dengan kopi sachet, bermimpi akan membangun kerajaan tambang bersama-sama. Gue suka cara lo kerja, kata Leonardo suatu malam di depan api unggun tambang. Lo kerja kayak orang kesetanan, Ren. Gue yakin, bentar lagi kita bisa bersaing sama PT Barajaya. Randy tersenyum. Asal lo nggak ninggalin gue di tengah jalan. Leonardo menepuk dadanya. Kalau gue ninggalin lo, berarti gue nggak ada harga dirinya. Mereka tertawa malam itu. Dan Randy percaya. Sepenuh hati. Tapi kenyataan jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Di depan tumpukan dokumen, Randy bersama Dika dan Johnny memandangi semua transaksi ilegal yang dilakukan Leonardo. Ia menjual sebagian besar batubara tambang mereka ke pasar gelap, memotong keuntungan, dan menghilang membawa semua uang pembayaran buyer India. Dika mengepalkan tangan, mukanya merah padam. Gue dari dulu udah nggak percaya sama dia. Ren, gue udah bilang. Randy diam. Dadanya sesak, seolah ada batu berat menghimpit. Johnny menunduk lesu. Kita habis, Ren. Gaji pekerja belum dibayar, utang sama supplier numpuk. Kalau nggak ada dana, kita tutup. Randy menghempaskan tubuhnya ke kursi kayu reyot. Ia menatap langit-langit tenda seakan ingin menerobosnya. Kenapa? No? Kenapa lo lakuin ini ke gue? Tangannya bergetar hebat. Ia ingin marah, tapi yang ada hanya rasa hampa. Seperti dikhianati oleh saudara sendiri. Beberapa hari kemudian, Randy memutuskan mencari Leonardo ke Jakarta. Ia tinggalkan tambangnya dalam keadaan sekarat, demi mendapatkan jawaban. Di sebuah lounge mewah di pusat kota, Randy menemukannya. Leonardo duduk santai, mengenakan jas abu-abu mahal, ditemani dua wanita cantik di kanan kirinya. Segelas wine merah berkilau di tangannya. Randy berdiri di depan meja itu, rahangnya mengeras. Leonardo tersenyum seolah tak ada yang terjadi. Ren, bro, duduk. Ayo, lama nggak ketemu. Randy mengepalkan tinjunya, tapi menahan diri. Ia duduk, menatap mata pria itu lekat-lekat. Gue cuma mau satu hal, nomor, uang gue, keringat gue, balikin. Leonardo mengangkat bahu santai. Bisnis, bro. Kadang kita menang, kadang kita rugi. Lo nggak rugi. Lo ngambil semua yang bukan hak lo. Leonardo mendekat, senyumnya berubah dingin. Lo pikir lo siapa? Ren? Gue kasih lo kesempatan naik kelas. Tanpa modal dari gue, lo masih jadi pekerja tambang capek kotor di bawah sana. Randy menarik napas panjang, tangannya gemetar. Gue kerja dari pagi sampai pagi. Gue pertaruhkan hidup gue buat tambang itu. Lo cuma duduk, nunggu hasil. Leonardo terkekeh. Itu bedanya otak sama otot. Randy berdiri, menahan emosi yang meledak-ledak di dadanya. Gue bakal ambil balik semua yang lo curi. Nomor, gue nggak tahu caranya, tapi lo bakal lihat. Leonardo menatap santai. Good luck, Ren. Dunia tambang gak sebersih yang lo kira. Randy berbalik, melangkah pergi. Tapi di matanya, ada bara yang takkan pernah padam. Di tambang,
Situasi makin memburuk. Beberapa pekerja mulai pulang karena gaji mereka tertahan. Alat berat mangkrak karena bahan bakar habis. Supplier menagih utang, bahkan mulai mengancam. Malam itu, hujan turun deras. Randy duduk sendiri di gudang, menatap gelap. Tubuhnya lunglai, seperti kehilangan tenaga. Mungkin ini batasnya. Ia menunduk, tangannya memegang kepala. Nafasnya berat. Dika datang, duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata. Mereka hanya terdiam dalam suara hujan. Lama kemudian, Dika berkata, "Kita udah sejauh ini, Ren. Lo yang bikin gue dan yang lain bertahan. Kalau lo nyerah, kita semua bubar." Randy menatap sahabatnya itu, matanya berkaca-kaca. "Gue nggak tahu harus gimana lagi, Dik." Dika tersenyum samar. "Kita gali tambang itu lagi, Ren. Gue nggak peduli pakai skop, pakai tangan kosong, asal kita kerja, pasti ada jalan." Johnny datang membawa termos kopi. "Gue juga nggak kemana-mana, Ren. Ini rumah kita." Pelan-pelan, air mata yang Randy tahan akhirnya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena kalah, karena ia sadar, ia tidak sendiri. Ia berdiri, mengusap matanya. "Oke, besok kita gali lagi. Kita mulai dari awal." Pagi harinya, Randy dan tim kecilnya kembali bekerja. Mereka menyewa alat bekas, mengumpulkan dana seadanya, dan menambang dengan segala keterbatasan. Sedikit demi sedikit, batu bara kembali terkumpul. Randy berdiri di atas tumpukan batu bara baru mereka. Keringat bercampur lumpur menetes dari dagunya. Dadanya terengah, tapi wajahnya tenang. "Lo lihat, no? Lo pikir lo udah habisin gue. Tapi gue masih hidup." Dan bara di dalam dadanya kini lebih panas dari sebelumnya. Hujan deras membasahi kawasan tambang itu selama berhari-hari. Jalanan tanah berubah menjadi lumpur tebal, membuat alat-alat berat sulit bergerak. Para pekerja mulai kehilangan semangat. Gudang logistik hampir kosong, dan hanya tinggal beberapa galon solar yang tersisa. Situasi di tambang Randy seakan di ujung tanduk. Namun, di tengah keputusasaan itu, Randy justru menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di hatinya. Keberanian untuk mulai lagi. Malam itu, di tenda yang mulai bocor karena hujan, Randy, Dika, dan Johnny berkumpul. Di hadapan mereka, terbentang petalahan tambang yang pernah diabaikan. Johnny menunjuk satu titik dengan senter kecil. "Ren, area ini nggak pernah kita gali serius. Dulu katanya kualitas batu baranya jelek." Randy memperhatikan titik itu. Matanya menyipit, berpikir keras. "Gimana kalau kualitasnya nggak seburuk itu? Kita cuma dengar dari cerita pekerja lama, belum pernah uji langsung." Dika mengangguk cepat. "Mending kita coba, daripada diam doang nunggu keajaiban." Randy menghela napas dalam. Lalu, ia berdiri, mengepalkan tangan. "Besok pagi kita mulai gali di sana. Pakai alat manual dulu. Kalau ketemu lapisan bagus, kita kerahkan semua tenaga." Keesokan harinya, di bawah sinar matahari yang mulai malu-malu muncul setelah hujan panjang, Randy dan beberapa pekerja mulai menggali di titik yang mereka tentukan. Tak ada alat berat, hanya cangkul, linggis, dan tangan yang penuh kapalan. Randy sendiri turun ke lubang gali. Tangannya terus mencangkul tanpa henti, meski tubuhnya letih. Ia ingin anak buahnya melihat bahwa ia bukan sekadar bos yang memberi perintah. Sore harinya, suara Dika tiba-tiba menggema, membuat semua orang berhenti. "Ren, coba lihat ini." Randy berlari mendekat. Dika menunjukkan bongkahan batu bara hitam yang berkilau. Teksturnya padat, warnanya pekat. Itu tanda kualitas tinggi. Johnny menatap kagum. "Ini batu bara bagus. Nilai kalori tinggi, bisa dijual mahal." Randy mengusap dahi yang basah keringat. Matanya memerah, bukan karena lelah, tapi haru. Ia menatap batu itu lama, seolah memegang emas. "Ini, awal baru kita," gumamnya. Setelah memastikan deposit baru itu cukup besar,
Randy tahu mereka harus segera mencari pembeli. Tapi kepercayaan pasar pada perusahaannya sudah hancur sejak Leonardo mengkhianatinya. Tak ada buyer lokal yang mau ambil risiko lagi. Malam itu, di base camp, Randy membuka laptop tuanya, mulai menyusun email penawaran kepada beberapa trader internasional yang ia temukan di forum-forum perdagangan. Ia mengetik dengan hati-hati, jari-jarinya masih kaku karena lelah menggali. Subjek: High calorie call for export, urgent supply available. Tak ada balasan sampai 3 hari kemudian. Namun, ketika notifikasi berbunyi, hati Randy berdegup kencang. Hello Emer Randy, we are interested in your call. Can we arrange a site visit? Itu dari sebuah perusahaan trading asal Vietnam, Tan Minh Energy. Randy langsung menelpon Dika dengan suara bergetar. Dik, ada buyer mau datang. Serius lo? Dika nyaris teriak. Gokil, Ren. Kapan? Lusa mereka sampai sini. Hari kunjungan tiba. Tim dari Tan Minh Energy datang dengan 2 mobil double cabin. Mereka orang-orang yang berwibawa, berjas sederhana namun rapi. Salah satunya, Emer Hui, berbicara langsung pada Randy. Kami dengar banyak cerita tentang perusahaan Anda, katanya dengan bahasa Inggris kaku. Randy tersenyum tipis. Saya nggak bisa bohong, Pak. Kami pernah jatuh, dikhianati. Tapi tambang ini jujur. Kualitas batubaranya bicara sendiri. Emer Hui menatap batubara yang diambil dari lubang baru mereka. Ia mengetes kekerasan batu itu, lalu berbicara pada anak buahnya dalam bahasa Vietnam. Beberapa menit kemudian, ia mengangguk. Kami setuju untuk kontrak 100.000 ton. Pengiriman bertahap. Randy hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Thank you, sir. You won't regret this. Kontrak baru itu memberi nafas panjang pada bisnis Randy. Ia membayar gaji pekerja yang sempat tertunda, melunasi utang pada supplier, dan memperbaiki alat berat yang sempat rusak. Di malam perayaan sederhana di tambang, Dika mengangkat gelas plastik berisi kopi hitam. Buat Randy, bos paling keras kepala yang pernah ada. Semua tertawa, termasuk Randy. Ia menatap wajah-wajah lelah namun bahagia itu satu persatu. Bukan buat gue, kata Randy. Buat kita semua. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Mereka bersulang. Suara tawa mereka mengisi malam yang tadinya selalu hening dan dingin. Randy berdiri di tepi tambang, memandang ke arah lubang tempat mereka menggali batu bara berkualitas tinggi itu. Angin malam bertiup, membawa aroma tanah basah dan batu bara. Gue bakal buktiin. No, bisiknya lirih. Gue bangkit lagi. Dan kali ini, gue nggak bakal jatuh karena siapapun. Tatapannya tajam menembus kegelapan malam. Mimpi yang sempat retak itu kini kembali menyala, lebih kuat dari sebelumnya. Tahun itu, dunia dilanda krisis energi. Harga batu bara melonjak gila-gilaan di pasar internasional. Negara-negara di Asia dan Eropa yang dulunya santai kini berebut pasokan energi murah demi menjaga pabrik dan listrik mereka tetap menyala. Di tengah kekacauan itu, tambang kecil Randy, yang dulu hampir mati, tiba-tiba menjadi rebutan. Tapi Randy tahu, kesempatan emas seperti ini tidak datang 2 kali. Ia harus bergerak cepat, atau dia akan disalip lagi oleh para pemain besar. Malam itu, Randy menggelar rapat darurat di basecamp tambangnya yang kini sudah sedikit lebih rapi. Di hadapan Dika, Johnny, dan beberapa staf kepercayaannya, ia membentangkan data harga batu bara global. Harga naik 300% dalam 2 bulan terakhir, ujar Randy, mengetuk layar proyektor kecil mereka. Buyer berebut pasokan, dan kita punya stok. Johnny mengangguk, matanya berbinar. Ini kesempatan kita, Ren. Dika, yang sedari tadi diam, menyela, tapi kita nggak punya infrastruktur buat ekspansi besar. Alat berat kita terbatas, jalan angkut ke pelabuhan juga parah. Kalau nggak hati-hati, kita malah ambruk di tengah jalan. Semua terdiam. Lalu, Randy berkata pelan, kita cari partner baru. Investor yang serius, bukan kayak Leonardo. Randy mulai menghubungi banyak pihak,
dari trader internasional sampai bank lokal. Setelah berminggu-minggu lobi sana-sini, akhirnya dia mendapat kesempatan bertemu dengan Surya Mahendra, pemilik Mahendra Group, salah satu konglomerat tambang terbesar di negeri itu. Pertemuan berlangsung di kantor Mahendra Group di Jakarta. Gedung tinggi menjulang, dengan interior mewah yang membuat sepatu Randy yang berdebu tambang terasa makin kontras. Namun, ia tetap melangkah tegap. Tak ada lagi rasa minder seperti dulu. Di ruang rapat lantai 30, Surya Mahendra duduk di balik meja panjang kayu mahoni. Usianya sekitar 60-an, tapi sorot matanya tajam seperti elang. "Kau anak muda yang katanya keras kepala itu?" tanya Surya membuka percakapan. Randy tersenyum tipis. "Keras kepala? Iya. Tapi saya nggak pernah kabur dari tanggung jawab, Pak." Surya mengangguk pelan. "Aku sudah dengar soal Leonardo. Banyak yang akan coba hancurkanmu kalau kau makin besar." "Saya sudah siap," balas Randy. Surya menatapnya lama, sebelum berkata, "Mahendra Group bersedia investasi 100 miliar untuk ekspansi tambangmu. Tapi ada syarat." "Apa itu, Pak?" "Kamu harus serahkan 51% saham ke perusahaan saya. Aku nggak mau bisnis yang aku danai dikemudikan anak kemarin sore tanpa kendali." Randy terdiam. Angka itu besar. Uang itu bisa menyelamatkan tambangnya, membesarkan produksi, bahkan membawa perusahaannya ke level internasional. Tapi harga yang harus ia bayar adalah kehilangan kendali atas bisnis yang ia bangun dari keringat dan air mata. Dika yang duduk di sampingnya menatap resah, menunggu jawaban. Lama kemudian, Randy menggeleng pelan. "Maaf, Pak Surya. Saya nggak bisa lepasin kendali perusahaan saya sendiri. Saya mau investor, bukan penguasa." Surya tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawaban itu. "Kau mirip aku waktu muda." Dia berdiri, menepuk bahu Randy. "Aku kasih waktu seminggu. Kalau pikiranmu berubah, pintu ini terbuka." Keluar dari gedung Mahendra, Dika langsung bertanya, "Lo yakin? Kita butuh duit itu, Ren?" Randy tersenyum samar, tapi matanya tegas. "Gue nggak mau jadi budak di tambang gue sendiri." Johnny menambahkan, "Terus kita dari mana dapat modal gede? Jangan idealis doang." Randy terdiam sesaat, lalu berkata, "Kita ajak para pekerja dan supplier gabung patungan. Kasih mereka saham kecil. Biar semua orang punya rasa memiliki. Gue yakin mereka mau." Malam itu, Randy mengumpulkan seluruh pekerja tambang, sopir truk, mekanik, dan bahkan tukang masak kantin. Ia berdiri di atas bak truk, dengan lampu sorot seadanya. "Gue nggak mau jual tambang ini ke orang kaya. Gue mau kita yang punya bareng-bareng," serunya. Semua saling pandang. Ada yang bingung, ada yang skeptis. "Kalau kalian gabung, kita kumpulin modal buat beli alat berat, bangun jalan, dan beli kapal angkut sendiri. Keuntungan kita bagi rata. Siapapun di sini bisa punya saham." Suasana hening beberapa saat. Lalu seorang pekerja tua maju, tangan kasarnya menggenggam uang recehan lusuh. "Gue nggak punya banyak, Ren. Tapi selama lo di depan, gue ikut." Satu persatu, pekerja lain maju. Ada yang nyumbang 100.000, ada yang 5 juta. Supplier yang biasanya hanya menagih utang, kali ini mau memberikan material duluan tanpa dibayar cash. Malam itu, Randy menyadari, kekuatan bukan dari uang, tapi dari kepercayaan. Bulan-bulan berikutnya, tambang Randy bertransformasi. Jalan angkut diperbaiki, alat berat baru datang satu persatu. Produksi naik 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat. Kapal tongkang pertama yang mereka beli bersama-sama diberi nama Sarah 01. Sebagai penghargaan untuk istri Randy yang selama ini setia mendampingi. Di dermaga, Randy menggenggam tangan Sarah erat. "Kita bakal sampai puncak, sayang," ucapnya pelan. Sarah tersenyum lembut. "Aku nggak pernah ragu, Ren." Dengan ekspansi besar itu, Randy kini bukan lagi pemain kecil di bisnis batu bara. Ia jadi rebutan buyer besar di India, Tiongkok, dan Vietnam. Nama perusahaannya, RMS Coal,
mulai diperbincangkan di lingkaran pengusaha tambang papan atas. Namun, di balik semua itu, Randy tahu, di atas sana, angin lebih kencang. Musuh-musuh baru menunggu. Dan ia siap. Dari seorang yang tak dianggap siapa-siapa, kini Randy mulai menatap puncak kejayaan. Tapi di dunia bisnis, semakin tinggi dia melangkah, semakin besar pula tantangan dan godaan yang menantinya. Akankah Randy bertahan? Atau semua perjuangannya akan sia-sia? Tunggu kisah selanjutnya dari Randy ya. Randy berdiri di depan jendela kaca kantornya yang baru. Pemandangan area tambang terbentang luas di depannya. Alat berat lalu lalang, suara mesin bercampur teriakan mandor terdengar jelas. Sesekali ia tersenyum kecil, mengingat masa-masa ketika dirinya harus mengangkut batu bara dengan tangan sendiri. Tapi Randy sadar, perjuangan belum selesai. Usaha tambangnya sudah besar, iya. Tapi untuk masuk ke jajaran top produsen batu bara nasional, dia butuh skala lebih besar lagi. Dan itu artinya, dia butuh modal yang jauh lebih besar. Suatu sore, telepon dari sekretaris barunya, Sinta, membuat Randy menegakkan tubuh. "Pak, ada panggilan dari timnya Pak Adrian Santoso," kata Sinta, suaranya sedikit gugup. Adrian Santoso. Nama itu bukan main-main. Pemilik Santoso Capital, perusahaan investasi yang terkenal hanya mendanai bisnis yang dianggap pasti jadi raksasa. Dengar namanya saja, banyak pengusaha kelas atas langsung berdiri. Randy menarik napas. Sambungkan. Beberapa detik kemudian, suara pria berwibawa terdengar dari speaker. "Selamat sore, Pak Randy. Kami dari Santoso Capital sudah mengamati perkembangan RMS Coal. Pak Adrian ingin bertemu langsung." "Terima kasih, Pak. Kapan beliau punya waktu?" Randy berusaha terdengar tenang, meski jantungnya berdebar kencang. "Lusa. Di kantor pusat kami, Jakarta." "Baik, kami akan datang." 2 hari kemudian, Randy dan Dika duduk di ruang rapat modern, lantai 40 gedung mewah milik Santoso Capital. Dinding kaca bening, furnitur kayu solid, dan suasana yang menciptakan tekanan tersendiri. Adrian Santoso masuk, mengenakan jas hitam elegan. Usianya sekitar 50-an, tapi auranya seperti seseorang yang mengendalikan pasar hanya dengan anggukan kepala. "Randy," sapanya, menjabat tangan dengan erat. "Duduklah." Randy duduk. Dika duduk di samping, mencatat. Randy tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini ujian. "Aku sudah dengar perjalananmu." Adrian membuka, menatap langsung ke mata Randy. Dari tukang gali, dihina mertua, hampir bangkrut karena pengkhianatan. Kau keras kepala, berani, dan keras kepala. Adrian tersenyum samar. "Saya nggak pernah belajar menyerah, Pak," jawab Randy mantap. Adrian mengangguk. "Tapi keras kepala nggak cukup. Kau tahu, dunia tambang ini seperti rimba. Kau nggak hanya harus tangguh, tapi juga harus tahu kapan mencium angin, kapan menunduk." Randy menatap lurus. "Saya belajar, Pak. Dan saya nggak takut." Adrian menyandarkan tubuhnya, lalu berkata, "Aku tawarkan suntikan dana 500 miliar. Aku mau kau ekspansi kedua tambang baru di Sumatera dan Papua. Tapi ada 2 syarat." Randy menajamkan telinga. "Pertama, semua laporan keuangan diaudit oleh tim kami. Transparansi total." Randy mengangguk. "Itu wajar, Pak." "Kedua," lanjut Adrian, "kau harus masuk ke Asosiasi Pengusaha Batu Bara Nasional. Di sana, kau bakal bertemu banyak raja tambang yang dulu menganggapmu debu." "Siap." Randy tersenyum. "Kalau mereka nggak suka, berarti saya ada di jalur yang benar." Adrian menghela napas, lalu tertawa kecil. "Kau seperti aku 20 tahun lalu." Ia berdiri, mengulurkan tangan. "Deal." Randy berdiri, menjabat erat. "Deal." Dengan modal baru, Randy bergerak cepat. Ia merekrut tenaga ahli, membeli peralatan canggih, dan mulai eksplorasi tambang di Sumatera Selatan dan Papua.
Produksi RMS Call melonjak 5 kali lipat dalam setahun. Di kantor pusat RMS yang baru, lebih modern, Randy memimpin rapat besar. Kita bukan tambang ecek-ecek lagi, katanya. Kita kirim batu bara ke 10 negara tahun ini. Target kita, tahun depan RMS Call masuk 5 besar eksportir batu bara Indonesia. Para staf bersorak, Dika mengepalkan tangan penuh semangat. Namun, di sudut ruangan, Sinta masuk membawa surat undangan. Pak, ada undangan makan malam dari Asosiasi Pengusaha Batubara Nasional. Randy membaca cepat. Senyumnya hilang. Mereka siap menyambutku, gumamnya. Dika mendekat, penasaran. Ada apa? Randy menatapnya dengan tenang. Ini makan malam, atau medan perang? Makan malam itu diadakan di Hotel Bintang 5. Randy datang mengenakan setelan abu-abu gelap, sederhana namun berkelas. Sarah mendampinginya, cantik dalam balutan gaun hitam elegan. Di meja utama, sudah duduk para Raja Batubara. Ada Gunawan Prasetyo, pemilik Prasetyo Mining, Erwin Halim, Taipan Batubara dari Kalimantan Timur, dan tentu saja, Leonardo, pria yang pernah menghancurkan Randy. Tatapan Leonardo tajam menusuk. Tapi Randy membalas dengan senyum tipis. Gunawan tertawa pelan. Ini Randy, ya? Yang katanya keras kepala dan gak bisa dikendalikan. Erwin mengangkat gelas anggur. Selamat datang di lingkaran kami. Semoga kau tahan panas. Randy mengangkat gelas air mineralnya. Saya biasa ditambang. Pak, panas itu biasa. Tawa kecil terdengar, tapi Randy tahu, di balik semua itu, ada ketegangan yang nyata. Mereka bukan menyambutnya. Mereka sedang mengukur seberapa besar ancaman yang dibawa Randy. Sarah menggenggam tangan Randy di bawah meja, memberinya kekuatan. Malam itu, Randy tahu, ia sudah masuk ke gelanggang para raksasa. Modal sudah ada. Nama mulai diakui. Tapi di dunia ini, kekuasaan harus dipertahankan setiap hari. Dan ia siap bertarung. 7 tahun berlalu sejak Randy pertama kali menginjakan kaki di tambang batu bara kecil milik Pak Haji Malik. Dari pria yang dulu dihina di meja makan mertuanya, kini ia berdiri di puncak kejayaan. Perusahaannya, RMS Coal, tercatat sebagai 5 besar perusahaan batu bara di Indonesia. Randy masuk daftar orang terkaya di negaranya, dan wajahnya sering menghiasi majalah bisnis dan halaman depan portal berita. Namun, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin menerpa. Hotel Bintang 5 di Jakarta dipenuhi para taipan tambang, menteri, dan perwakilan perusahaan asing. Di podium utama, seorang pembawa acara mengumumkan nama Randy dengan bangga. Hadirin, kita sambut Bapak Randy Mahesa, Direktur Utama RMS Coal. Tepuk tangan bergema. Randy melangkah ke atas panggung dengan langkah tenang. Setelan jas hitamnya sederhana tapi berkelas, dasi merah marun menambah wibawa. Di kursi tamu, Sarah duduk anggun, ditemani Dika dan Joni, 2 sahabat yang tak pernah meninggalkannya. Randy mulai berbicara. Suaranya dalam, tenang, namun penuh kekuatan. Kita hidup di zaman di mana energi adalah kekuatan baru. Batu bara, yang dulu hanya dianggap bahan bakar kotor, sekarang menjadi penyelamat industri dunia. Tapi kita harus bijak. Industri ini bukan cuma soal keuntungan, tapi juga tentang tanggung jawab sosial. Para pengusaha saling pandang. Banyak yang terkejut. Selama ini, mereka kenal Randy sebagai petarung keras, bukan orator yang bicara tentang tanggung jawab sosial. Di akhir pidatonya, Randy menegaskan, RMS Coal berkomitmen pada pertambangan berkelanjutan. Bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Tepuk tangan kembali pecah. Di sudut ruangan, Adrian Santoso mengangguk puas. Di lantai tertinggi gedung RMS Tower, Randy duduk di ruang kerjanya. Dinding kaca menyuguhkan pemandangan kota Jakarta. Di meja kerjanya, ada foto keluarga, segelas kopi hitam, dan tumpukan dokumen penting. Dika masuk, membawa map berisi laporan keuangan. Ren, ekspor kita ke India naik 20% bulan ini.
Buyer baru dari Eropa juga tertarik kerjasama. Randy mengangguk. Bagus. Tapi pastikan kualitas kita tetap konsisten. Gue nggak mau ada komplain. Siap, bos. Sarah tiba-tiba muncul di pintu, tersenyum lembut. Sibuk. Randy berdiri, menghampirinya, lalu menggenggam tangannya. Sedikit, jawabnya sambil tersenyum. Ada apa? Aku mau ngajak kamu pulang lebih cepat. Anak-anak nunggu makan malam di rumah. Randy menatap matanya lama. Di balik semua kekuasaan dan harta yang ia miliki sekarang, rumah dan keluarga adalah tempat dia pulang. Tempat semua ini berawal. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga, Randy menerima telepon dari Adrian Santoso. Kita harus bicara, Ren. Suara Adrian terdengar serius. Sekarang? Sekarang. Di ruang kerja pribadinya di rumah, Randy menghubungi Adrian lewat video call. Wajah Adrian tampak lebih tegang dari biasanya. Ada gerakan di balik layar. Beberapa pemain lama nggak suka RMS Call mendominasi pasar. Mereka mulai konsolidasi, bikin kartel harga. Randy menyandarkan tubuhnya di kursi. Mereka mau apa? Mereka mau lo ikut aturan main mereka. Harga, distribusi, sampai supply. Kalau lo nggak ikut, mereka bakal boikot RMS. Dan itu baru awal. Randy terdiam lama, lalu berkata, gue nggak pernah main sesuai aturan orang lain, Pak. Dan gue nggak akan mulai sekarang. Adrian tersenyum samar. Kau seperti aku waktu muda. Tapi siap-siap, Ren. Mereka nggak main-main. Beberapa minggu kemudian, gangguan mulai muncul. Salah satu tambangnya di Kalimantan dihentikan operasinya karena masalah izin yang tiba-tiba dicabut. Ada insiden sabotase di pelabuhan, menyebabkan tumpahan batu bara ke laut dan protes besar dari LSM. Dika melemparkan laporan itu ke meja. Ini jelas mereka. Ren, gue udah cek. Semua gerakan ini nggak mungkin kebetulan. Randy menghela napas berat. Ia berdiri, menatap peta operasi RMS di dinding. Kita nggak mundur, katanya pelan. Kalau mereka tutup satu jalur, kita buka dua jalur baru. Kalau mereka nyerang satu pelabuhan, kita bangun pelabuhan sendiri. Dika menatapnya tak percaya. Lo serius? Randy menoleh, matanya penuh keyakinan. Gue nggak sampai sini buat jadi boneka. Dalam beberapa bulan, Randy mengambil langkah radikal. Ia membangun pelabuhan ekspor pribadi di Kalimantan, mengakuisisi perusahaan logistik sendiri, dan memperkuat keamanan di semua tambang RMS. Dalam waktu singkat, RMS Coal tak lagi tergantung pada kartel lama. Ia menjadi penguasa jalur distribusi sendiri. Tak ada yang bisa menyentuhnya lagi. Dan di sebuah rapat asosiasi batubara, Gunawan Prasetyo, yang dulu menyindir Randy, hanya bisa tersenyum kecut. Anak muda itu benar-benar jadi raja sekarang, gumamnya pelan. Leonardo, yang duduk di sampingnya, mengepalkan tangan. Sakit hati dan penyesalan memenuhi wajahnya. Di balkon rumahnya, malam itu, Randy memandangi bintang-bintang. Sarah menghampiri, membawakan teh hangat. Kamu udah di atas sekarang, katanya lembut. Randy tersenyum tipis. Di atas itu sepi, sayang. Sarah menyandarkan kepala di bahunya. Tapi kamu nggak sendiri. Randy menatap langit. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia bukan lagi pria yang dulu dihina di meja makan. Ia sekarang adalah Randy Mahesa, pengusaha batubara terbesar di negeri itu. Dan ia belum selesai menaklukkan dunia. Rumah besar bergaya kolonial itu masih berdiri megah di kawasan elit Bandung. Randy memandangi gerbang besi hitam yang dulunya terasa sangat berat untuk dimasuki. Hari ini, ia datang bukan sebagai pria miskin yang dianggap tak pantas. Ia kembali sebagai Randy Mahesa, pengusaha batubara nomor 1 di negeri ini. Orang terkaya di negara ini. Dan yang terpenting, suami dari Sarah, yang setia mendampinginya sejak awal. Ia menarik napas panjang, lalu turun dari mobil hitam mewah yang dikemudikan sopir pribadinya.
Dika turun dari mobil belakang, memastikan keadaan. Tak jauh di belakang, Sarah melangkah anggun, mengenakan kebaya modern warna lembut. "Siap?" tanya Sarah, menatap suaminya dengan lembut. Randy tersenyum tipis. "Sudah lama aku siap." Mereka berdua melangkah bersama, memasuki halaman rumah keluarga Sarah. Di ruang tamu yang besar, keluarga Sarah telah menunggu. Ada Pak Arman, ayah Sarah, yang dulu dengan sinis memandang rendah Randy. Ada juga Tante Mira dan Om Bram, yang selalu mengejeknya saat itu. Kini, semua mata terpaku pada pria itu. Berpakaian sederhana namun berkelas, dengan aura percaya diri yang tak bisa dipalsukan. Randy duduk di sofa, diam, tanpa perlu banyak bicara. Bahkan diamnya saja terasa mengintimidasi. Pak Arman membersihkan tenggorokannya, berusaha memecah keheningan. "Randy, selamat ya. Kami dengar, bisnis kamu maju pesat sekarang." Randy menatapnya, dingin, tapi tetap sopan. "Terima kasih, Pak." Sarah duduk di sampingnya, menggenggam tangan Randy diam-diam. Ia bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. Semua orang menatap Randy seperti menatap orang yang sama sekali berbeda. Tante Mira mencoba tersenyum, meski kaku. "Aduh, dulu Tante bilang, kamu gak akan bisa ngasih makan Sarah. Sekarang malah kamu orang terkaya di negara ini. Luar biasa ya." Randy memiringkan kepala, pandangannya menusuk lembut. "Saya gak pernah lupa ucapan Tante waktu itu," katanya pelan. "Itu yang bikin saya bangkit." Om Bram tertawa canggung. "Ah, itu kan dulu, Ren. Kami cuma, pengin Sarah dapat yang terbaik. Ternyata kamu memang yang terbaik." Randy hanya tersenyum kecil. Ia tahu, ini bukan permintaan maaf yang tulus, tapi lebih kepada ketakutan mereka terhadap kekuasaan yang kini ia pegang. Tak lama, mereka diajak duduk di meja makan yang dulu menjadi saksi penghinaan terberat dalam hidup Randy. Randy memandangi kursinya. Tempat ia dulu duduk dengan perasaan hancur. Kini, ia duduk dengan kepala tegak, sementara pelayan menghidangkan makanan. Pak Arman membuka pembicaraan sambil mengambil sendok. "Kami ingin mempererat hubungan keluarga lagi. Ren, kamu kan sekarang punya pengaruh besar. Mungkin kita bisa." "Maaf, Pak," potong Randy pelan, namun tajam. "Saya datang hari ini bukan untuk bicara bisnis. Saya hanya ingin menemani istri saya makan malam bersama keluarganya." Pak Arman terdiam. Suara garpu dan sendok terdengar pelan. Udara di ruangan itu seperti menegang. Sarah melirik Randy, lalu tersenyum kecil. Ia tahu suaminya sedang menahan banyak emosi. Tapi cara Randy sekarang berbeda. Ia tidak melawan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan. Setelah makan malam selesai, Pak Arman mengajak Randy berbicara empat mata di taman belakang. Angin malam Bandung bertiup lembut, dedaunan berbisik pelan. Pak Arman menatap Randy, lama. Seperti mencari sisa-sisa pria miskin yang dulu dia remehkan. Tapi yang ia lihat adalah pria yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. "Aku salah nilai kamu dulu, Ren," katanya pelan. "Aku pikir kamu gak akan pernah bisa ngasih Sarah hidup yang layak." Randy tetap diam. Pak Arman melanjutkan, "Tapi ternyata, kamu gak cuma ngasih dia hidup yang layak. Kamu bawa dia ke puncak." Ada jeda panjang, sebelum ia berkata lagi, "Maafkan aku." Randy menarik napas dalam. "Pak," katanya tenang, "saya gak pernah minta diakui. Saya cuma ingin Sarah bahagia." Pak Arman menunduk. "Kau benar. Dan kau membuatku malu." Randy menepuk bahu pria itu pelan. "Yang penting, sekarang kita satu keluarga." Saat mereka kembali ke ruang tamu, Sarah memeluk ibunya. Ada haru, ada air mata. Dan Randy, ia menatap meja makan itu untuk terakhir kalinya malam itu. Meja yang dulu menjadi tempat penghinaan, kini jadi saksi kemenangannya. Tapi ia tidak tertawa sombong, tidak menyombongkan harta atau kekuasaan. Ia hanya menggenggam tangan Sarah, dan berbisik di telinganya. "Aku sudah menepati janjiku."
Sarah menatapnya lembut. Iya. Dan aku bangga padamu. Di luar, mobil-mobil mewah sudah menunggu untuk membawa mereka pulang. Tapi di dalam hati Randy, perjalanan baru saja dimulai. Malam itu begitu berbeda dari bertahun-tahun lalu. Bukan hanya karena Randy telah berubah, tapi juga karena keluarga Sarah akhirnya menanggalkan gengsi mereka. Rumah itu tak lagi dingin baginya. Bukan karena desain atau interiornya, tapi karena akhirnya mereka belajar merendah. Beberapa hari setelah makan malam di rumah keluarga Sarah, mereka mengundang Randy dan Sarah kembali. Tapi kali ini terasa beda. Tak ada lagi kesombongan di mata Pak Arman. Tante Mira yang dulu tajam lidahnya kini lebih banyak diam. Om Bram juga tampak kikuk. Randy dan Sarah duduk berseberangan dengan mereka di ruang keluarga. Kopi dan teh hangat dihidangkan, lengkap dengan kue tradisional kesukaan Sarah saat kecil. Semua terasa seperti upaya mereka untuk mencairkan suasana. Pak Arman membuka suara lebih dulu. "Ren, terima kasih sudah mau datang lagi," katanya pelan. "Ada banyak yang ingin kami sampaikan." Randy mengangguk pelan. Ia tahu apa maksud mereka, tapi ia ingin mendengar langsung. Tante Mira mulai menangis pelan. Sesuatu yang Randy tak pernah bayangkan sebelumnya. Kami dulu bodoh," katanya dengan suara bergetar. "Kami terlalu sombong melihatmu waktu itu. Kami nggak tahu seberapa besar hatimu buat Sarah. Kami cuma lihat dompetmu, nggak lihat tekadmu." Om Bram menunduk. "Aku pikir kamu cuma cowok biasa-biasa aja, yang cuma numpang hidup dari keluarga kami. Ternyata aku salah besar." Pak Arman menarik napas dalam, suaranya berat. "Kau datang ke rumah ini bertahun-tahun lalu dengan kepala tertunduk. Sekarang kau kembali, dan aku bahkan malu menatap matamu. Kami, minta maaf." Sunyi sejenak. Randy hanya duduk tenang. Ia memperhatikan satu persatu wajah mereka, mencari kebohongan, mencari motif tersembunyi. Tapi yang ia lihat hanyalah penyesalan. Tulus, atau setidaknya sedekat yang bisa mereka usahakan. Sarah menggenggam tangan Randy erat. "Ayah, tante, om," suaranya lembut. "Kami nggak pernah simpan dendam. Kami cuma mau keluarga kita baik-baik saja." Randy akhirnya bicara. "Waktu itu, kalian bukan cuma menghina aku. Kalian juga menghancurkan harga diri Sarah. Karena dia memilihku. Tapi kami bertahan. Kami nggak minta dipuji. Kami nggak minta diakui. Kami cuma hidup dengan cara kami sendiri." Pak Arman mengangguk pelan. "Dan kalian berhasil." Tante Mira menatap Sarah dengan mata berkaca-kaca. "Kami ingin menebus semua itu, Nak." Randy menarik napas panjang. Ia melirik Sarah yang tersenyum tenang. "Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja," kata Randy akhirnya. "Tapi aku menghargai kejujuran kalian hari ini." Pak Arman berdiri pelan. Ia menghampiri Randy dan mengulurkan tangan. Tangannya sempat bergetar, seperti enggan atau takut ditolak. Randy memandang tangan itu lama. Lalu akhirnya, ia berdiri dan menjabatnya. "Erat. Terima kasih sudah datang sebagai seorang ayah, Pak," ucap Randy. Pak Arman menghela napas lega. Suaranya gemetar. "Terima kasih sudah mau memaafkan." Malam itu mereka makan bersama lagi. Tapi kali ini tanpa ada rasa canggung, tanpa sindiran, tanpa gengsi. Tante Mira tertawa kecil mendengar cerita Sarah tentang masa kecil mereka. Om Bram mulai bercerita tentang kebun di belakang rumah yang akan direnovasi. Pak Arman bahkan bertanya pada Randy tentang CSR perusahaannya yang membantu membangun sekolah di kampung halaman mereka. "Kalau ada lahan kosong di sini, Pak," kata Randy, sambil menyesap tehnya, "kita bisa buat taman baca untuk anak-anak di sekitar sini." Pak Arman terkejut, lalu tersenyum lebar. "Itu ide yang bagus, Ren. Aku bangga padamu." Di mobil dalam perjalanan pulang, Sarah menyandarkan kepala di bahu Randy. "Kamu baik banget, tahu," gumamnya. Randy tersenyum kecil, memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota Bandung berkelap-kelip, seperti bintang jatuh yang menuntun mereka pulang. "Bukan soal baik," balasnya pelan. "Aku cuma pengin kamu punya rumah yang benar-benar rumah."
Aku nggak pengin kamu kehilangan mereka. Sarah mencium punggung tangannya. Hangat. Tapi aku nggak pernah kehilangan kamu. Itu udah cukup. Randy memandang ke depan. Ia merasa beban lama akhirnya lepas dari pundaknya. Harga diri yang dulu diinjak, kini telah ia tegakkan sendiri. Dengan kerja keras, dengan cinta, dan dengan keteguhan hati. Malam itu, angin di balkon penthouse Randy berhembus lembut. Di bawah sana, kota Jakarta berkilauan seperti lautan cahaya yang tak ada habisnya. Namun di balik semua kemewahan itu, hati Randy terasa kosong. Ia berdiri, menatap lampu-lampu kota, pikirannya melayang jauh. Bisnisnya sedang di puncak. Ia baru saja menandatangani kontrak ekspor batu bara terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Namanya terpampang di halaman depan media nasional dan internasional. Semua orang memujanya. Investor berebutan masuk, politisi berlomba mendekatinya. Tapi entah mengapa, malam itu terasa sunyi. "Mas?" Suara lembut Sarah membuyarkan lamunannya. Randy menoleh. Sarah berdiri di ambang pintu balkon, mengenakan gaun tidur sederhana berwarna krem. Matanya teduh, seperti lautan yang selalu mampu menenangkan badai di hatinya. "Belum tidur?" tanya Sarah, mendekat. Randy menggeleng pelan. Ia menunduk, menghembuskan napas panjang. "Aku cuma mikir." Sarah tersenyum lembut. Ia menyentuh bahu Randy, kemudian menariknya perlahan untuk duduk di kursi rotan di sudut balkon. Mereka duduk bersebelahan, tangan Sarah menggenggam tangannya. "Kamu mikirin apa, Mas?" tanyanya pelan. Randy terdiam sejenak. Ia menatap jemari mereka yang saling bertautan. "Aku mikirin, selama ini semua orang lihat aku kuat, kaya, punya segalanya," ucapnya lirih. "Tapi sebenarnya, aku cuma manusia biasa yang sempat mau nyerah berkali-kali." Sarah mengangguk pelan, tidak memotong. "Kamu tahu, waktu aku kerja di tambang pertama, aku tidur di lantai tanah, makan cuma nasi sama garam. Aku nulis mimpi-mimpiku di sobekan kertas bekas invoice tambang. Tapi tiap kali aku mau berhenti, aku ingat kamu." Ia menghela napas. "Aku ingat caramu nangis waktu ayahmu hina aku di meja makan itu. Aku nggak mau lihat kamu sedih lagi." Sarah terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Randy lebih erat. "Aku nggak butuh kaya, Mas." Suaranya bergetar. "Aku cuma butuh kamu tetap jadi Randy yang dulu. Yang nggak nyerah. Yang selalu jagain aku." Randy menoleh, menatap mata istrinya dalam-dalam. "Kamu nggak pernah minta aku jadi orang besar," gumamnya. "Tapi kamu yang bikin aku jadi besar." Randy tiba-tiba teringat masa-masa mereka di kontrakan sempit, ketika Sarah menjahit pakaian sendiri karena tak mampu beli yang baru. Ingatan ketika Sarah mengoleskan minyak kayu putih ke punggungnya yang pegal karena kerja serabutan. Ketika mereka cuma makan tempe goreng yang dibagi dua, tapi tertawa sepanjang malam. Dan kini, mereka duduk di penthouse paling mahal di Jakarta. Tapi Sarah masih Sarah yang dulu. Tetap sederhana, tetap setia. "Kamu nggak pernah berubah," kata Randy. Matanya mulai basah. Sarah tersenyum. "Karena aku percaya sama kamu, Mas. Dari dulu." Sarah berdiri, berjalan ke dalam, lalu kembali sambil membawa sesuatu. Sebuah kotak kayu kecil. Ia meletakkannya di pangkuan Randy. "Ini apa?" tanya Randy pelan. "Buka aja," sahut Sarah. Randy membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada selembar kertas kusut, sobekan invoice tambang yang pernah ia tulisi bertahun-tahun lalu. Tulisan tangan Randy masih terbaca meski lusuh. "Suatu hari aku akan jadi besar. Aku akan buat Sarah bangga." Randy menahan napas. "Ini, dari mana kamu dapetin ini?" Sarah tersenyum samar. "Aku temuin di laundry waktu aku nyuci baju kerja kamu. Dulu, aku simpan." Air mata Randy menetes tanpa sadar. Tangannya gemetar menggenggam sobekan kertas itu. "Kamu, selama ini bawa ini?" bisiknya. Sarah mengangguk. "Selalu ada di tasku. Setiap kamu pergi jauh,
Aku baca lagi. Biar aku ingat, kamu pasti balik sebagai pemenang. Randy memeluk Sarah erat malam itu. Mereka duduk lama, hanya menikmati keheningan dan rasa syukur yang dalam. Ia mencium kening Sarah. Lama. Kamu gak cuma bikin aku bertahan, bisik Randy, kamu bikin aku menang. Sarah menatapnya, tersenyum sambil menyeka air mata di pipi Randy. Kamu gak sendiri, Mas, bisiknya kembali. Malam itu, Randy tidur lebih nyenyak dari biasanya. Ia tahu, di balik segalanya, ada satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa diganti dengan kejayaan. Kesetiaan seorang istri, cinta sejati. Dan bagi Randy, itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Kantor pusat PT Bumi Sejahtera, gedung megah berlantai 40 yang menjulang di tengah jantung ibu kota, tampak ramai seperti biasa. Namun, ruang kerja Randy di lantai paling atas dipenuhi keheningan yang berat. Ia duduk di balik meja kerjanya, jari-jarinya mengetuk-ngetuk pelan permukaan kayu mahoni. Di depannya, 2 berkas tergeletak. Satu berisi bukti kecurangan perusahaan tambang milik Bram Group, perusahaan milik Om Bram, sepupu Sarah, yang dulu pernah menertawakannya di meja makan. Mereka kini nyaris bangkrut. Bukti ini bisa membuat mereka hancur total. Yang satu lagi adalah proposal merger yang mereka ajukan kepadanya kemarin. Dalam proposal itu, Bram Group meminta diselamatkan dari kebangkrutan. Mereka menawarkan semua saham, bahkan bersedia jadi bawahan. Pak, ini momen sempurna. Suara Rangga, tangan kanan Randy, memecah keheningan. Mereka pernah injak harga diri Bapak. Mereka bikin Ibu Sarah menangis waktu itu. Bapak tinggal tekan tombol ini, ujarnya sambil menunjuk berkas laporan, dan mereka selesai. Randy terdiam. Matanya menatap bukti di hadapannya. Rangga melanjutkan, mereka layak dapat ini, Pak. Balas dendam adalah keadilan. Randy masih tak bereaksi. Ia bersandar di kursinya, menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Dalam pikirannya, wajah Sarah muncul. Senyumnya, matanya yang teduh. Kalimatnya malam itu. Kamu gak pernah butuh kaya buat bahagia, Mas. Kamu cuma butuh damai. Pintu ruangan diketuk pelan. Mas, suara Sarah dari balik pintu. Aku boleh masuk? Randy tersenyum samar. Masuk aja. Sarah melangkah pelan, mendekat, lalu duduk di sofa seberang meja. Ia memperhatikan wajah Randy yang tampak letih. Aku dengar tentang Bram Group, ucap Sarah, lembut tapi tegas. Kamu mau ngapain? Randy menatap Sarah lama. Ada amarah di hatinya, tapi juga keraguan. Mereka hancur. Aku bisa selesaikan mereka hari ini juga, kata Randy pelan. Tapi aku nggak yakin, apa itu yang aku mau? Sarah menunduk sejenak, lalu menghela napas. Mas, katanya pelan, kalau dulu kamu balas mereka dengan dendam, mungkin sekarang kamu nggak ada di sini. Kamu bisa pilih balas, atau kamu bisa pilih tunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Randy memejamkan mata, mencoba meresapi. Kalau aku maafin mereka, apa mereka akan berubah? Tanya Randy, suaranya nyaris berbisik. Sarah tersenyum tipis. Mungkin enggak, tapi kamu tetap jadi orang yang besar di mataku. Randy membuka mata, lalu berdiri. Ia mengambil kedua berkas itu, menimbang-nimbang, sebelum akhirnya menarik napas panjang dan meletakkan berkas laporan kecurangan Kelaci, lalu menguncinya. Rangga, panggil Randy tegas. Siap, Pak. Kita bantu mereka. Aku ambil saham mereka, aku benahi perusahaan itu, tapi tanpa menjatuhkan harga diri mereka. Suruh Bram datang jam 3 sore ini. Aku mau bicara langsung. Rangga tampak ragu. Pak, apa Bapak yakin? Ini kesempatan buat nunjukin kekuatan. Randy menggeleng. Aku nggak butuh nunjukin apa-apa. Aku cuma mau jalanin bisnis dengan cara yang benar. Jam 3 sore, Bram datang. Wajahnya lusuh, jauh dari kesombongan dulu. Ia ditemani 2 direksi Bram Group yang tampak gugup. Randy mempersilakan mereka duduk. Suasana hening beberapa saat,
Sebelum akhirnya Randy angkat bicara. Saya baca proposal kalian, ucap Randy tenang. Kalian mau kami ambil alih perusahaan, betul? Bram mengangguk kaku. Iya, Ren, Pak Randy. Randy tersenyum tipis. Dulu, kalian bilang saya nggak pantas dampingi Sarah. Bram tertunduk. Saya minta maaf. Dan kalian juga anggap saya cuma numpang hidup dari keluarga kalian. Bram menunduk makin dalam, wajahnya merah padam. Saya salah. Randy menghela napas. Saya maafin. Tapi ini bisnis. Aku nggak mau perusahaan ini jadi beban. Kalau kalian mau gabung, aku mau ada perubahan total. Kita mulai dari nol. Setuju? Bram mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. Setuju. Usai pertemuan, Randy berdiri di balkon kantornya bersama Sarah. Ia memandang langit yang perlahan berubah jingga. Aku nggak nyangka bisa sampai di sini, kata Randy pelan. Sarah menyandarkan kepalanya di bahu Randy. Karena kamu nggak pilih jalan yang gampang. Randy tersenyum tipis. Ia mengerti sekarang. Kemenangan sejati bukan saat kita membalas, tapi saat kita memilih jadi lebih baik dari masa lalu. Pagi itu, Randy berdiri di depan kaca besar ruang kerjanya, memandangi hamparan gedung-gedung tinggi yang menjulang di sekeliling. Ia mengingat lagi semua perjalanan hidupnya. Dari seorang pria miskin yang diremehkan, hingga kini menjadi pengusaha batu bara terbesar di negeri ini. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Sarah melangkah masuk sambil membawa 2 cangkir kopi. Mas, dari tadi diam saja. Ada yang dipikirkan? Randy menerima cangkir itu dan tersenyum samar. Aku pikir, sekarang saatnya aku melakukan sesuatu. Sarah menatapnya lembut. Untuk siapa? Randy menghela napas pelan. Untuk mereka, keluargamu. Sarah terdiam. Ia tahu apa maksud Randy. Dan ia paham, keputusan itu tidak mudah. Keluarganya pernah menyakiti Randy, menghinanya di depan umum, dan menjatuhkan harga dirinya hingga hancur. Kamu yakin, Mas? Tanya Sarah pelan. Randy menatap istrinya dalam-dalam. Aku nggak mau hidup dalam dendam. Aku mau mereka tahu, kebaikan selalu lebih kuat daripada kebencian. Sore itu, Randy dan Sarah mengunjungi rumah keluarga Sarah yang dulu sering ia datangi sebagai menantu miskin. Rumah itu tampak berbeda sekarang. Kusam, pagar besinya berkarat, dan beberapa bagian tembok mulai retak. Mereka mengalami kemunduran setelah bisnis mereka runtuh. Ketika Randy dan Sarah melangkah masuk, suasana rumah sunyi. Hanya terdengar suara televisi dari ruang tengah. Pak Arman, ayah Sarah, tampak duduk lemah di kursi kayu, menatap kosong ke layar kaca yang berdebu. Pak Arman menoleh ketika melihat keduanya datang. Raut wajahnya seketika berubah canggung. Randy? Suaranya serak. Sarah. Randy mengangguk pelan. Kami datang untuk bicara. Pak? Bu Melati, Ibu Sarah, keluar dari dapur dengan ekspresi gugup. Ia mengusap tangan di apron lusuhnya, seolah mencoba membersihkan kekakuan yang tak kasat mata. Kami nggak sangka kalian mau datang ke sini, ucap Bu Melati pelan. Kami tahu kami sudah. Kami nggak datang buat membuka luka lama, potong Randy dengan tenang. Kami datang karena keluarga ini butuh bantuan. Pak Arman menunduk. Genggamannya di tongkat kayu mengencang. Kami memang butuh, tapi kami nggak pantas minta belas kasihan dari kamu. Randy menarik napas panjang. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di hadapan mereka. Aku nggak datang buat balas dendam. Aku datang buat membantu. Keluarga ini keluarga Sarah. Berarti keluarga aku juga. Katanya mantap. Bu Melati mulai menangis. Kami salah, Randy. Kami terlalu angkuh. Kami kira kamu nggak akan bisa jadi siapa-siapa. Pak Arman bergetar. Air matanya mengalir di pipi tuanya yang keriput. Aku malu, aku terlalu sombong waktu itu. Aku hina kamu di depan istri kamu sendiri. Randy menatap Pak Arman dengan tatapan tenang, tapi dalam. Aku ingat, Pak.
Tapi aku juga ingat, waktu Sarah sakit, kalian yang rawat dia. Walaupun aku sakit hati, aku nggak bisa buang itu dari ingatan. Suasana hening sejenak. Hanya suara isakan Bu Melati yang pelan. Jadi, lanjut Randy, aku sudah siapkan rumah baru buat kalian. Di tempat yang lebih baik, lebih nyaman. Dan aku juga buka satu lini bisnis baru. Aku mau Pak Arman dan Ibu yang jalankan. Modal dan tim sudah aku siapkan. Kalian tinggal fokus belajar dan jalani dengan baik. Pak Arman mendongak. Matanya berkaca-kaca. Kenapa, Randy? Kenapa kamu masih mau bantu kami? Randy tersenyum kecil. Karena aku nggak mau anak-anakku nanti lihat aku sebagai laki-laki yang hidup dengan dendam. Aku mau mereka tahu, memaafkan itu lebih kuat daripada menghancurkan. Sarah menatap suaminya dengan mata berbinar. Ia genggam tangan Randy erat-erat. Kamu jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangkan, Mas. Pak Arman mengusap matanya dengan punggung tangan. Aku berjanji, aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Randy mengangguk. Aku percaya, Pak. Dan jangan merasa ini bantuan. Anggap aja, aku cuma lunasin hutang kebaikan kalian ke Sarah.